apakah mungkin masyarakat kita bisa menghadapi kesabaran yang lebih baik lagi dengan kondisi sekarang? Saya melihat ada budaya bangsa Indonesia yang aslinya bangsa Indonesia ini sebenarnya bangsa yang sangat penyabar sebenarnya. Selama ini kan orang melihat, orang tertarik ke Indonesia ini tidak hanya alamnya, tapi juga manusianya yang begitu familiar, begitu simpati kan. Hanya karena ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Dorce Gamalama dalam acara Dorce Show. Pemirsa, nggak terasa sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci ini kita dituntut perlu dengan kesabaran. Wah, kalau nggak sabar bagaimana ya? Tentu dong. Apalagi kan bulan suci ini datangnya setahun sekali. Nah, perlu sabar, dan terus sabar. Nah, untuk membicarakan ini, kebetulan saya akan undang seorang kiai dan juga seorang artis. Dan yang pertama saya akan panggilkan Gito Rolis. Assalamualaikum Mas Gito. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ini saya Ijo, Mas Gito. Masalah. Mas Gito, kita akan bincang-bincang santai di sini. Dan kebetulan yang akan kita bincang-bincangkan ini masalah kesabaran, Mas. Ya. Dan gak kerasa nih, Mas. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Seneng gak sih, Mas? Masalah, senang sekali. Ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya oleh orang Islam di seluruh dunia. Terus Mas Gito sendiri, bagaimana menanamkan ini semua kepada istri, anak, dan keluarga, Mas? Nah, kebetulan kalau di saya memang ya istri saya kan tadinya kan bukan Islam dia ya. Iya. Kebetulan dia yang saya tanya pertama-tama waktu dia masuk Islam ya. Kenapa kamu mau masuk Islam? Apa yang menarik? Mas lo itu jawabannya karena ada puasanya katanya waktu itu ya. Ya alhamdulillah dia tuh memang ya hobi ya. Suka sekali sama puasa. Puasa emangnya hobi? Wajib. Nggak, kalau yang sunat, Kalau yang sunat ada Senin Kemis ya. Itu juga ada namanya puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak. Tapi Mas di dalam bulan suci Ramadan ini kita kan perlu menumbuhkan satu kesabaran. Dan Anda sendiri nih di sini udah mulai sabar nggak menghadapi, kita kan tahu kalau udah mulai masuk puasa nih yang nama ujian tuh macem-macem. Nah, Mas sendiri mengatasinya bagaimana? Terutama di bagian keluarga aja dulu deh. Memang sabar itu memang termasuk sulit sekali ya untuk menjadi orang sabar. Karena kalau kita sabar juga tempatnya itu sangat mulia di mata Allah ya, di hadapan Allah. Jadi memang sulit sekali. Apalagi dalam sabar memerangi nafsu sendiri, amarah gitu. Ngamuk, apalagi untuk keluarga ya, seperti anak saya kan. Ya alhamdulillah mereka tuh kan anak campurannya jadi dua budaya ya. Jadi wah dia tuh aktif sekali gitu. Nah saya kadang-kadang wah gimana buat sabar, susah banget gitu, mereka aktif banget gitu. Ya pelan-pelan kita berjuang, karena sabar juga memang harus diperjuangkan. Baiklah Mas Gito, nanti kalau kita ngomong-ngomong masalah sabar, ini kebenaran ada orang yang paham, beliau ini paham sekali tentang sabar. Dan insya Allah kita akan mengupas masalah ini, dan juga nanti penonton ya, ketawa dong, sabar. Ini ada Nya sabar nggak Nya? Sabar, sabar saudaranya subur. Kesabaran itu adalah satu perbuatan yang mulia ya Mas ya. Kalau Mas Gito sendiri bagaimana? Bener-bener mulia apa cuman? Insya Allah kita ya, kalau saya kan mencontoh siapa yang paling mulia yaitu Rasul tentunya ya. Pasti. Ya kita contoh aja akhlak dianya, insya Allah kita perbuatannya, akan tingkah lakunya. Gitu. Baiklah Mas Gito, pemirsa dan penonton, berikut ini kami akan panggilkan. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah, dan beliau pasti kita sudah tahu. Kita panggilkan Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Assalamualaikum Pak. Senang sekali. Pak Kiai, tadi saya bicara dengan Mas Gito masalah kesabaran. Ini sejauh mana sih Pak pandangan Bapak kesabaran ini, seluas apa maknanya? Begini, sabar itu sebenarnya sesuatu yang sangat diperlukan oleh kehidupan manusia ini. Karena Allah mentakdirkan kehidupan manusia ini adalah problem. Kehidupan manusia adalah masalah. Dan sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau Anda punya problem, mintalah tolong kalian dengan melakukan sabar dan sholat. Jadi
kalau kita sadari bahwa sabar itu merupakan satu kebutuhan dalam hidup kita, maka sebenarnya kita tidak merasa berkeberatan. Tapi memang manusia ini kan syarat dengan berbagai macam godaan internal, godaan eksternal. Ada godaan bersifat nafsu, ada godaan bersifat setan. Ini yang membuat jadi manusia kadang-kadang tidak tahan untuk menahan kesabaran itu. Padahal menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sabar itu hanya dengan 3 kriterium. Yang pertama, sabar itu upaya untuk menahan diri. Ya, jadi usaha untuk bagaimana tidak meletup-letup, berlebih-lebihan. Ya. Yang kedua, sabar itu ada ikhtiar. Jadi jangan sabar itu kemudian kita Diam. Gitu. patah hati, patah semangat, diem, Oh, begitu, Pak. ya apatis. Itu bukan. Jadi sabar itu tidak identik dengan apatisme. Karena sabar itu proaktif. Justru sabar itu ada unsur ikhtiar. Diusahakan. Ada juga. usaha, ya. Oh, gitu, Pak. Jadi tidak disebut orang sabar kalau kemudian dia melarat, kemudian dia nggak mau kerja, apalagi kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama misalnya. Itu tidak disebut sabar, karena sabar itu harus ada ikhtiar. Jadi yang pertama ada pengendalian nafsu, yang kedua ada usaha untuk proaktif mencari kebaikan, dan yang ketiga ada doa, ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, Pak. Ya. Tentunya dengan suasana dan kondisi yang seperti sekarang ini, apakah mungkin masyarakat kita bisa menghadapi kesabaran yang lebih baik lagi dengan kondisi sekarang? Saya melihat ada budaya bangsa Indonesia yang aslinya bangsa Indonesia ini sebenarnya bangsa yang sangat penyabar sebenarnya. Selama ini kan orang tertarik ke Indonesia ini tidak hanya alamnya, tapi juga manusianya yang begitu familiar, begitu simpati kan. Hanya karena ada faktor-faktor eksternal yang masuk, kemudian terjadi radikalisme lah orang bilang. Kalau menurut saya kok belum sampai ke tingkat radikalisme, tapi emosional activity, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat emosi gitulah ya. Karena apa? Karena ada lubang-lubang politik, lubang-lubang demokrasi yang tersumbat selama ini, sehingga ketika ini terbuka sedikit saja kayak banjir bah. Dan ini saya yakin tidak akan terjadi lama. Karena sifatnya emosional. Jadi saya masih yakin betul bahwa dengan puasa nanti bangsa kita, masyarakat kita, terutama umat Islamnya, saya yakin akan mampu untuk melakukan kesabaran, karena memang visi utama daripada puasa itu adalah meningkatkan kesabaran. Misalnya kita udah sabar, sudah mencoba sabar sesabar-sabarnya, tapi misalnya ada juga orang yang mencoba-coba mengganggu daripada kesabaran kita itu, kesabaran kita. Ini apa, Pak? Untuk mengantisipasinya ini. Begini, Nabi Muhammad itu contoh dalam kehidupan kita. Mungkin ada hadis di Ya, satu saat Nabi itu selalu kalau mau pergi dihadang oleh seorang yang sangat benci kepada Nabi, tokoh preman Arab, gitulah kira-kira waktu itu. Jadi di Arab juga ada preman. Ada preman, ada. Jadi preman di suku Arab juga ada kok. Jadi ada tokoh preman Arab waktu itu yang kalau saking bencinya kepada Nabi, kalau Nabi lewat diludahin. Nabi tidak melawan, tidak marah. Justru pada saat orang itu tidak ada, ditungguin sama Nabi. Ditungguin sampai ada orang tanya, "Muhammad, kau ngapain di situ?" Dia bilang, "Saya sedang nungguin langganan." Langganan apa? Langganan ngeludahin. Siapa itu? Itu si A gitu lah ya. Si Fulan bin Fulan gitu. "Oh, dia kan tokoh preman sini. Sekarang sedang sakit mau mati tuh, Mat. Doain aja supaya cepat meninggal." Jadi tidak ada lagi orang yang ngeludahin kau lagi. Nabi Muhammad mendengar bahwa orang yang tukang ngeludahin tadi sakit, nggak jadi pergi Nabi Muhammad, langsung pulang, minta kepada istrinya supaya dibungkuskan roti, dan justru untuk dihantarkan untuk orang yang suka ngeludahin tadi. Begitu mulia Nabi Muhammad. Diketuk pintunya, ketika Nabi Muhammad dipersilahkan masuk, sudah masuk di dalam, terkejut orang tadi kan, "Inta Muhammad." "Naam, ana Muhammad ibni Abdullah." "Ya Muhammad, saya sudah pasrah, apalah yang kau lakukan kepadaku. Aku sadar selama ini melakukan kesalahan. Persilahkan kau balas apa yang telah kau lakukan selama ini." Kemudian dinasihati, "Saya ini datang tidak untuk membalas kau.
Justru saya datang untuk mendoakan supaya kau cepat sembuh. Masya Allah. Kau berdoa seperti itu Muhammad? Iya, aku berdoa supaya kau cepat sembuh. Kau begitu? Iya, karena kalau kau sembuh, kau bisa meludahin aku lagi. Dan kalau kau ludahin aku lagi, setiap tetesan ludah itu sekian ratus dosaku terhapus dan sekian derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.